Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi pengambilan keputusan dan kepemimpinan atau disebut juga dengan leadership. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Retno Wahyuningsi, NIM 2019-1140 sebagai Ketua, dan Rian Novianto, NIM 2019-11408 sebagai Wakil Ketua, dan Rizky Aditya, NIM 2019-11338 sebagai Anggota, Rini Andriani 2019-11212 sebagai Anggota, dan Rika Zuliana, NIM 2019-11296 tidak ikut mengerjakan. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yaitu proses memilih suatu alternatif cara bertindak dan metode yang efisiensi sesuai situasi. Proses itu untuk menentukan, menyelesaikan, dan menemukan masalah organisasi. Pernyataan ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan memerlukan suatu tindakan dan membutuhkan beberapa langkah. Pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah. Pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dan alternatif dihadapi, dan mengambil tindakan-tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Pengertian leadership kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai konsep manajemen dan organisasi mempunyai kedudukan strategis karena merupakan sentral bagi seluruh kegiatan kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam kenyataan, kepemimpinan mempengaruhi moral dan keputusan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Kepemimpinan juga memainkan peranan kritis dalam membantu kelompok dan perorangan untuk mencapai tujuan mereka. Macam-macam kepemimpinan. 1. Gaya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan memegang wewenang sesungguhnya dan memikul tanggung jawab tersendiri. 2. Gaya kepemimpinan demokratis. Pembuatan keputusan selalu dirundingkan dengan para bawahannya sehingga pemimpin dan bawahannya bekerja sebagai satu tim. Yang ketiga, gaya kepemimpinan bebas. Kepemimpinan hanya berpartisipasi minimum. Para bawahannya menentukan diri sendiri, misalnya. Ciri-ciri kepemimpinan. 1. Mereka memberikan arahan dan arti bagi orang-orang yang mereka pimpin. Yang kedua, mereka membutuhkan kepercayaan. Yang ketiga, mereka mendorong tindakan dan pengembalian resiko. Yang keempat, mereka memberikan harapan. Peranan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan seseorang sebuah organisasi sangatlah besar. Besarnya dalam setiap pengambilan keputusan sehingga keputusan dapat diambil tanggung jawab terhadap hasil adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seseorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya tidak dapat menjadi seorang pemimpin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan diantaranya faktor fisik, faktor emosional, faktor praktikal, faktor interpersonal, faktor rasional, faktor struktural, dan keputusan. 5 dasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, institusi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Yang ketiga, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Yang keempat, fakta.
Fakta, pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris yang memberikan keputusan yang sehat dan solid dan baik. Yang kelima, rasional. Pengambilan keputusan secara rasional yang dihasilkan bersifat objektif, logis, dan transparan dan konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Langkah pengambilan keputusan yang baik. Pertimbangan sifat dari masalah yang akan dipecahkan, pikiran semua alternatif yang memungkinkan, buat daftar semua alternatif yang dan rasional dan realistis, evaluasi masing-masing alternatif, akibat dari keputusan tersebut, refleksikan keputusan yang direncanakan, pikiran hal-hal yang terkait dengan keputusan, tentukan solusi berdasarkan alternatif terbaik, laksanakan keputusan yang diambil dan disepakati. Tahapan proses pengembangan keputusan untuk mendapatkan hasil yang baik. Pengambilan keputusan haruslah melalui beberapa proses. 1. Identifikasi masalah. 2. Pengumpulan dan penganalisis data. 3. Pembuatan alternatif kebijakan. 4. Pemilihan salah satu alternatif terbaik. 5. Pelaksanaan keputusan. Proses yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Proses yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam organisasi ada 4. 1. Adanya pengaruh tekanan dari luar. 2. Adanya pengaruh kebiasaan lama atau sifat-sifat pribadi. 3. Pengaruh dari kelompok lain. 4. Faktor pengalaman.